Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kedua. Bagi orang-orang yang baru tiba-tiba baru melihat video ini, silahkan kembali ke episode pertama untuk ngerti dan menyatukan visi apa yang kita bakal buat dalam beberapa episode ke depan. Langsung aja, pertama-tama buka dulu browser kalian, browser pilihan apapun, dan buka ini website tutorialspoint.com/executepython bla bla bla. Saya akan taruh linknya di deskripsi. Pokoknya website ini adalah website yang sumber bagus sekali buat nyari tentang pengertian dalam coding, pengertian dalam berbagai bahasa pemrograman, Python, C++, JavaScript, apapun. Ini bagus banget, tetapi khususnya untuk halaman ini adalah namanya Python Interpreter. Python Interpreter itu kayak sebuah lingkungan atau environment yang bisa membuat si program Python itu berjalan. Kalian nggak pernah ngerti detailnya, intinya kalau kalian ke website ini, tulis program Python, kalian bisa klik execute dan Python programnya langsung jalan. Itu aja perlu kalian tahu. Oke, kembali ke titik masalah sebelumnya. Program apa yang kita bakal buat adalah konversi mata uang, seperti di episode pertama saya jelaskan. Simpelnya, ya kan, mata uang tujuan itu sama dengan kalau nggak salah kurs mata uangnya dikalikan jumlah mata uang asal. Contohnya, berapakah $5 dalam rupiah? Berarti kan misalkan kurs rupiah itu 14.000 dikalikan $5 karena mata uang asal sama dengan 70.000 rupiah. Ya, itu simpelnya kan. Sekarang kita bisa lihat ini adalah permasalahan atau sesuatu yang pengen kita selesaikan. Yang paling gampang itu kita bisa mulai apa sebenarnya yang sudah kita ketahui dari awal untuk mencapai program ini. Kita harusnya tahu kurs mata uangnya dulu. Kita setuju dulu sekarang di sini kalau kita bakal mengkonversi dari rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah. Oke. Gimana cara nyari kurs? Google adalah satu-satunya sumber segala ilmu. Kurs dolar ke rupiah. Programnya udah ada di Google. $1 sama dengan segini rupiah, ya kan? Itu adalah kursnya. Berarti kita harus copy ini kursnya, terus kita taruh di program kita. Nah, dalam pemrograman itu ada yang namanya comments. Comments adalah sesuatu yang di dalam program yang nggak bakal dijalanin sama program. Jadi mau kalian tulis apapun di dalamnya itu nggak bakal ngaruh. Mau kalian tulis password, mau kalian tulis pertambahan, mau kalian tulis apapun, asalkan itu dalam komen, si program nggak bakal ngejalan. Jadi nggak bakal masalah. Kalian mau taruh itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa apapun itu nggak masalah. Nah, itu dan komen itu biasanya kita pakai buat ngingetin diri sendiri atau orang yang bakal ngeliat apa yang terjadi dalam kode. Oke. Dalam Python itu ada 2 cara untuk bikin komen. Pertama itu dari tanda pagar, seperti di sini, tanda pagar. Kalian mau nulis apapun, di execute, nggak bakal ada masalah, nggak bakal ada error, ya kan? Atau kalau kalian tanda pagar itu biasanya buat satu line aja. Jadi kalau line berikutnya itu langsung Python code biasa. Kalau kalian langsung execute dia bakal langsung error. Ini apaan? It's not defined. Ya kan? Karena kita belum ngasih tahu apa-apa di situ. Kalau kalian mau nulis misalkan paragraf panjang gitu, itu pakai tanda petik 3 kali. Diawali dan diakhiri. Jadi tulis apapun di tengah sini, di antara
di antara 3 kutip ini Python gak bakal masalah, sehingga ada bakal error. Perlu diketahui nih apa saja yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan permasalahan ini, baru kita menuju apa yang ditanyakan. Misalkan berapa dolar yang harus kita konversi ke rupiah, berapa rupiah yang bisa kita konversi ke dolar, oke? Ya kan? Udah. Baru nih kita udah tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Baru kita langsung mulai nulis program. Dom. Oke. Sebenarnya dalam Python bisa aja kita langsung kaliin ini ini kayak misalkan kalian di kalkulator biasa. Tadi rumusnya mata uang tujuan, si dolar ini mata uang tujuan sama dengan si kurs, berarti kan tadi ini udah kursnya di atas. Berarti kurs ini dikali mata uang asal. Mata uang asalnya misalkan yang pertama adalah 5 dolar. Berarti kita masukin 5 dolar. Sama dengan jalanin deh. Nah, kan error. Nah, karena Python itu ada punya yang namanya sintaks. Dalam pemrograman itu ada yang namanya sintaks, itu kayak pembentukan kalimat lah. Kalau di bahasa Indonesia SPOK misalkan, subjek, predikat, objek, ya kan. Nah di Python juga ada subjek, predikat, objeknya. Nah itu adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam menulis program biar si Python interpreternya ini nggak bingung. Maksudnya kamu mau ngapain sih, ya nggak? Nah gimana caranya mengkonversi si matematika yang tadi ini, matematika formula apa namanya, rumus matematika tadi jadi program Python yang bisa dimengerti sama si Pythonnya. Nah dalam Python kalau angka biasa tulis aja angkanya, oke? Ingat-ingat, tulis aja angkanya tanpa ada koma, tanpa ada titik. Terkecuali kalau kalian mau koma, misalkan 1,5, 1,7 itu pakai titik, bukan pakai koma. Karena kalau dalam bahasa Inggris pakai titik, jadi si Python pakai titik. Jadi ini walaupun 14.000 itu pakai komanya di dalam ribu, kalau di bahasa Inggris kita hilangin aja dulu komanya. Nah, udah. Baru kita execute. Tek, masih error. Kenapa lagi nih? Nah, tadi saya bilang kan kalau mau nulis angka jangan diikutin apa-apa. Tulis aja angkanya. Berarti ini masih salah. Karena 5 dolar, Python nggak peduli mau ini dolar, mau ini rupiah, mau itu 15 kilo, mau kilo, mau sentimeter, nggak peduli. Makanya tulis aja 5-nya. Dah, tuh jadi merah kan? Kalau merah kan artinya sebuah angka. Si Python interpreternya ngerti. Udah langsung jalanin, masih salah juga. Ada satu lagi yang paling ini diliatin di sini nih di resultnya, invalid syntax. Itu ada yang paling krusial, itu perkalian. Nah dalam perkalian itu rumus matematika itu ada kali itu bintang, pembagian itu tanda miring, garis miring ke depan, sama dengan tetap sama dengan, tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Kayak di kalkulator, kalian ngerti lah kalkulator atau Excel, kalau yang pernah Excel sama semua. Hanya berarti pakai tanda ini. Oke, terus execute. Masih error juga. Kenapa tadi saya bilang sama dengan itu sama dengan? Nah, di pemrograman itu ketika kalian bilang sama dengan, itu harus ada tujuannya. Nah, kayak misalkan si program ini nih, saya udah ngitung sesuatu nih. Oke, saya ngerti kamu mau ngekaliin 2 angka ini, tapi mau harus saya taruh mana? Nah, si taruh mana ini kita panggil variabel. Nah, variabel itu sebenarnya banyak orang yang variabel apaan sih sebenarnya? Sebenarnya variabel itu cuma kayak
kayak ember atau kotak atau box yang bisa kalian taruh apapun di dalamnya, kosong aja. Nah, tugasnya variabel itu tadi pertama menyimpan hasil sesuatu, menyimpan barang, dan yang kedua itu membedakan antara barang yang satu dan barang yang lain. Jadi misalkan ada dua kotak nih, box 1 sama box 2. Nah, gimana caranya si Python interpreter ini ngerti kamu tuh maksudnya pengen nge-akses variable box pertama, bukan box yang kedua. Gimana cara pembedaannya? Penamaan. Nah, sini kita bisa namain apapun. Oke. Dalam penamaan variabel itu kalian bisa namain apapun. Mau itu kalian namain nama anak kalian, nama kakek, nama mobil, apapun. Oke. Asal ada di keyboardnya bisa kalian pakai. Berarti oke, kita namain ini misalkan jumlah. Tapi ada satu syarat. Jangan pakai spasi. Dah itu aja. Jumlah mata uang tujuan. Oke. Nah, baru kita execute. Tek. Nah, loh. Makin bingung kan? Kenapa masih salah? Karena sayangnya di Python itu si sama dengan si tadi yang saya bilang, si antara box 1 dan box 2 nya variabel tadi itu harus di depan sebelum operasi apapun. Jadi misalkan tadi kita mau naruh si hasil perkalian dua angka ini di variabel jumlah mata uang tujuan. Nah, ini dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesianya, jumlah mata uang tujuan sama dengan si hasil perkalian ini. Nah, baru execute. Nah, kan nggak ada error, semua aman, nggak ada syntax error. Berarti artinya program Python kalian berhasil. Tapi pertanyaan selanjutnya, mana hasilnya? Katanya berhasil tapi nggak ada hasilnya. Nah, tadi seperti di Hello World yang sebelumnya, kalian mungkin memperhatikan ada yang namanya print. Nah, print ini itu adalah sebuah fungsi. Oke. Jelasnya fungsi nanti akan kita obrolin di video-video berikutnya. Tapi pokoknya kalau kalian nulis print, terus di tengahnya kalian tulis sebuah variabel, nah si Python ini bakal munculin apa isi variabel itu. Tadi kan kalian udah taruh nih box tadi, udah kalian taruh ember tadi, ada ember, misalkan kalian punya 5 ember 1, ember 2, ember 3, ember 4, ember 5. Kalian pengen tahu isinya ember 3 apa sih? Walaupun kalian sebenarnya dalam pikiran udah tahu isi ember 3 ini, tapi untuk memastikan apa sebenarnya ember 3 ini, udah pakai print. Tulis print, tanda kurung, tulis si variabelnya, baru deh execute. Tek. Nah, udah keluar ini jawabannya, 73.428. Benar nggak? Benar. Coba kita cek di Google. Yang sebelumnya, nah, $5 itu berapa? Sama persis. Ya nggak? Yap. Jadi tadi kita recap segitu dulu, tapi kita recap tadi kalian udah belajar tentang comments yang isinya kalian bisa ketik apapun. Si Python interpreternya nggak bakal bingung karena bakal di-ignore. Terus kalian juga udah belajar tadi sintaks, gimana tadi SVOK dari, atau sedikit peraturan dari Python itu sendiri. Terus kalian juga udah belajar variabel. Tadi ada yang saya jelasin tentang ember-ember tadi atau box-box tadi. Dan terakhir kalian belajar print untuk memunculkan si variabel tadi. Segitu dulu. Nah, di rumah nih kalian cobain jawab yang pertanyaan kedua nih, berapa dolar dari 300.000 ini. Atau kalian juga pengen cobain kursus yang lain, mungkin dari Swiss francs atau Australian dollar atau Canadian dollar, apapun, cobain sendiri di rumah.
terus post di komen jawabannya apa, itu bagus juga. Dan ini semua bakal saya tulis di website saya, kitangoding.jimmyganteng.com. Kalian bisa kunjungi, bisa copy paste, cobain sendiri di rumah pokoknya. Kita lihat episode berikutnya. Saya Jimmy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.